Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi Pagi Akhir Pekan. Nah, Lady dan juga pemirsa kira-kira masih ingat gak nih dengan permainan masa kecil yang biasa dilakukan secara bersama-sama, baik yang dilakukan di luar maupun di dalam ruangan, Le? Iya, kalau Reza sendiri ingatnya apa nih? Saya kelereng, congklak, terus petak umpet Petak kayaknya. umpet ya pastinya ya, sambil hitung cari teman-teman di sana. Nah kalau saya sih paling ingat tuh ular tangga ya, terus juga bakyak. Apalagi kalau 17-an tuh yang anak kecil pasti inget banget itu lomba dengan orang tuanya gitu. Jadi kedekatan keluarga itu bisa dilihat tuh dari bakyak ya, gimana mereka kompak. Nah kali ini Bram Herlambang mengajak kita bernostalgia bermain sejumlah permainan anak yang sebagian diklaim juga mulai berkembang. Apa saja permainannya? Berikut liputannya. Masa-masa bermain anak disebut menjadi kenangan tersendiri bagi sebagian orang dewasa. Bahkan diklaim ikut mengambil andil besar dalam proses pembentukan karakter seseorang. Kami mencoba mengulang keasikan bermain bersama ala masa kecil dengan sebuah komunitas yang peduli permainan tradisional anak di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Salah satunya adalah Enggrang Bambu. Anggota komunitas mencobanya dengan mudah, tapi apakah saya juga bisa? Gini ya? Oke, siap. Iya, gitu Mas. Tangan sama kaki bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Yuk, gimana Mas? Ya. 1. Aduh, susah banget karena kita harus seimbang di atas sini. Dan nyoba 3 kali aja saya udah berkeringat. Mungkin kebanyakan WFA ya, kurang kegiatan di luar ruangan. Jadi hal kayak gini harus kita mulai pelan-pelan. Coba lagi yuk. 1, 2, 3. Berikutnya kami mencoba berkompetisi dengan ensreng, sebuah pelek ban bekas yang didorong dengan sebatang aluminium. Di sini teknik keseimbangan kembali diperlukan agar ensreng tetap dalam kendali. Nah, kelihatannya memang gampang pemirsa. Tinggal dorong aja. Tapi ternyata kalau nggak tahu tekniknya, kayak saya nih. Badan saya kemana, peleknya kemana. Aduh, susah juga ternyata. Komunitas teman anak yang berdiri sejak 2015 ini menjelaskan bahwa permainan outdoor melatih anak dalam pengoptimalan fungsi gerak tubuhnya. Selain itu, juga diklaim meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok bermain serta melatih daya kompetisi. Karena opsi permainan permainan anak-anak sekarang yang lebih individualis ya, kayak mulai gadget, kemudian macam-macam gitu kan, internet. Nah, kita coba memberikan opsi yang berbeda gitu. Kita selain bernostalgia juga memperkenalkan lagi permainan tradisional ke seluruh anak Indonesia. Nah, pemirsa, permainan seperti ini memang sebenarnya bisa menjadi salah satu alternatif ketika kita memang harus di rumah saja atau mengurangi aktivitas bertemu dengan orang lain. Hal ini juga bisa dilakukan dengan keluarga, baik anak, mungkin saudara, orang tua, sehingga ini bisa mempererat hubungan yang kita lakukan dan juga mencari keringat. Seperti saya, pengganti olahraga, bisa kan? Beda di luar, beda di dalam ruangan. Ingatkah Anda dengan ular tangga, catur, atau monopoli? Safir Senduk, salah satu penggemar hobi permainan papan yang mengakui sudah belajar jenis permainan ini sejak kelas 1 sekolah dasar di medio 80-an. Bagi Safir, permainan papan seperti catur hingga monopoli cukup lekat dalam masa pertumbuhannya. Safir mengaku sejumlah nilai filosofis bisa ia petik dari permainan jenis ini, seperti interaksi antar pemain yang bertanding, strategi kompetisi, hingga sportivitas. Salah satu yang bikin saya senang banget main board game itu adalah saya bisa duduk sama orang, berinteraksi sama dia, ngelihat matanya, dan bermain sambil beradu pandang, melihat. Kalau kita bicara berpengaruh tuh berpengaruh banget.
yang jelas nomor satu buat saya itu sportivitas. Itu sportivitas tuh luar biasa, dan saya tidak pernah bisa beli pengalaman itu dimanapun kecuali kalau saya main sendiri. Kini board games diakui Safir berkembang menjadi banyak jenis permainan. Namun dengan nilai-nilai positif yang sama yang terus ingin ia tularkan pada orang lain, terutama kepada anak-anak. Tadi rasanya beberapa langkah kayak Mas akhirnya ngedirect, saya harus di sini nih, saya di sini harus tumbuk. Itu iya benar. Jadi begitu pemirsa, memang ada strategi yang harus diterapkan dan ini satu sama lain seakan-akan saling menekan gitu. Jadi memang ini permainan enak banget walaupun cuma duduk begini Mas ya. Benar. Dan paling penting juga ngelatih sportivitas dan juga berpikir ke depan. Kita coba lagi. Sementara itu, dari kacamata psikologi, permainan fisik seperti ini sangat membantu perkembangan hingga pembentukan karakter seseorang, mengajarkan untuk berlatih dalam menghadapi masalah, tekanan, hingga pemecah masalah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebisa mungkin kita create di rumah atau di dalam lingkungan yang memang aman, ya. Namun kalau tidak, bagaimana kita bisa menggantikan kegiatan itu di dalam rumah, tapi tetap dengan mengandung unsur-unsur aspek-aspek yang penting. Salah satunya adalah mengembangkan motorik halus, mengembangkan motorik kasar, keseimbangan seperti itu melalui kegiatan yang kreatif yang dilakukan orang tua dan anak tentunya di dalam keterbatasan yang ada. Jadi jelas, permainan tradisional syarat manfaat. Karenanya, mari bersama kita lestarikan agar tak hanya dikenang, tapi juga berkembang dan tak tertinggal zaman. Bram Herlambang, Galuh Prestisa, Tanggerang Selatan, Banten.